Selamat malam, Bapak Jeremy, dan para penonton yang menyaksikan acara Ruang Senja. Pak, hari ini saya duduk di sini, di hadapan Bapak. Seharusnya saya membawa sapu tangan untuk mengelap air mata, seperti para wanita malang lain yang datang ke acara ini. Tapi anehnya saya sudah tidak bisa menangis lagi, Pak. Air mata saya sudah mengering, atau lebih tepatnya air mata saya sudah habis. Setelah malam-malam saya membenamkan wajah di bantal, meraung sendirian di ruangan yang dingin itu. Sekarang yang menyelimuti pikiran saya, yang merasuk ke setiap serat daging, ke setiap sel saraf saya, bukanlah penderitaan dan kesedihan yang biasa dialami seorang istri yang dikhianati, tapi hanya satu perasaan, satu kata saja, Pak. Itu adalah rasa jijik. Saya jijik pada pria yang saya sebut suami. Saya jijik pada tubuh yang dulu saya peluk setiap malam. Saya jijik pada pernikahan ini, yang dulu saya banggakan, yang saya bangun dengan susah payah selama 7 tahun terakhir. Pak Jeremy, saya adalah orang berpendidikan. Saya dibesarkan dengan baik oleh orang tua saya. Lulus kuliah, bekerja di kantor, menjalani hidup yang bersih dan teratur. Suami saya, Mas Tuan, dia juga seorang insinyur sipil, seorang pria terpelajar. Di masyarakat, semua orang menghormatinya, memanggilnya Mas atau Pak. Tapi Bapak percaya tidak? Seorang pria yang punya posisi, punya pendidikan seperti itu, malah jatuh cinta. Ya, saya menggunakan kata cinta. Bukan hanya main-main sesaat, dia jatuh cinta gila-gilaan, mencintai secara buta, pada seorang wanita yang bekerja sebagai tukang pijat. Pekerjaan yang sering disebut orang sebagai pekerjaan sensitif, tapi sebenarnya adalah sarang kenajisan, sarang kemaksiatan. Saya tidak bermaksud meremehkan orang atau profesi. Setiap orang harus mencari nafkah. Tetapi cara suami saya, seorang insinyur yang terhormat, malah menggunakan uang hasil keringat, uang dari istri dan anak, untuk menyokong cintanya pada seorang wanita yang bekerja sebagai penjual jasa seks, yang sudah disentuh oleh banyak pria lain. Saya merasa sangat terhina, Pak. Saya merasa harga diri saya, kehormatan saya sebagai istri sah, diinjak-injak ke lumpur hitam olehnya. Setiap kali saya memikirkan, dia memeluk wanita itu, lalu pulang ke rumah memeluk anak. Saya merasa mual, perasaan ingin muntah tersumbat di tenggorokan, membuat saya tidak bisa menelan makanan sedikit pun. Saya terus bertanya-tanya, mengapa dia bisa hidup bermuka dua, sangat tak tahu malu dan menjijikkan seperti itu. Mengapa dia bisa menukar kebahagiaan dari keluarga yang baik-baik untuk terjun ke dalam hubungan yang membuat semua orang di masyarakat menggelengkan kepala. Selamat datang Bu Huyen, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke acara Ruang Senja. Terima kasih sudah berbagi kata-kata pertama yang sangat jujur dan juga mengejutkan, sangat kuat. Saya duduk di sini mendengar kata jijik yang Ibu ucapkan, mendengar suara yang tercekat, tapi penuh dengan amarah yang terpendam. Saya mengerti bahwa luka di hati Ibu bukan hanya sayatan di hati, tapi itu adalah noda yang mencoreng harga diri bagi wanita terpelajar dan teratur seperti Ibu. Perselingkuhan suami sudah merupakan kejutan besar, tetapi perselingkuhan suami dengan seseorang yang memiliki latar belakang hidup dan profesi yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang keluarga Ibu junjung tinggi, itu bahkan merupakan pukulan yang berkali-kali lebih berat. Ini seperti ketika kita sedang memegang permata berharga. Tiba-tiba dilempar orang ke dalam kubangan lumpur yang kotor. Saya mengerti perasaan mual yang Ibu katakan. Itu adalah reaksi biologis alami dari seorang istri yang bersih. Ketika mengetahui bahwa pasangan hidupnya telah menyentuh hal-hal yang dia anggap tabu dan tidak bersih. Tapi Bu Huyen, agar penonton dapat lebih memahami sumber dari mimpi buruk ini, cobalah untuk sedikit tenang, minum sedikit air, agar kemarahan Ibu mereda. Ceritakan kepada saya dan semua orang tentang latar belakang keluarga Ibu sebelum badai yang bernama
tukang pijat ini datang, suami ibu insinyur bernama Tuan itu biasanya dia orang seperti apa di mata ibu dan keluarga. Dan sejak kapan ibu mulai samar-samar menyadari perubahan degradasi pria itu, tanda-tanda awal pengkhianatan mulai merayap masuk ke dalam rumah ibu. Ya, saya berterima kasih kepada Bapak Jeremy yang telah memahami perasaan saya. Nama saya Huyen, tahun ini saya berusia 32 tahun. Saat ini saya bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan asing. Suami saya, Mas Tuan, 3 tahun lebih tua dari saya. Dia adalah seorang insinyur, pengawas proyek di sebuah perusahaan konstruksi besar. Kami sudah menikah selama 7 tahun dan memiliki seorang putra yang tahun ini masuk kelas 1 SD. Berbicara tentang Mas Tuan di masa lalu, Pak. Dia adalah kebanggaan terbesar dalam hidup saya. Dia benar-benar tipe pria berkeluarga. Meskipun pekerjaan konstruksi itu melelahkan. Sering harus pergi pagi dan pulang malam. Penuh debu di lokasi konstruksi. Tapi begitu sampai di rumah, dia menanggalkan semua kelelahan. Menggulung lengan baju untuk membantu istri memasak, memandikan anak. Dia pria yang baik, pendiam, hidup hemat dan sangat bertanggung jawab untuk masa depan. Saat baru menikah, kami tidak punya apa-apa. Kami hanya mengontrak rumah, gajinya 15 juta. Dia memberikan 13 juta kepada saya. Hanya menyisakan 2 juta untuk bensin dan sarapan. Dia bilang, istri pegang uangnya. Untuk mengurus anak, untuk menabung beli rumah. Laki-laki sepertinya tidak banyak pengeluaran. Makan di warung, minum teh es sudah cukup. Karena kepercayaan dan tanggung jawabnya itu, saya mencintai dia melebihi diri saya sendiri. Saya menabung setiap rupiah, hemat setiap kali ke pasar. Sehingga setelah 5 tahun, kami berhasil membeli sebuah apartemen. Dengan cicilan, kami punya tempat tinggal yang stabil. Di mata orang tua saya dan kerabat kedua belah pihak, Mas Tuan adalah menantu emas. Contoh baik tentang upaya pria terpelajar dari daerah. Namun, Pak, pepatah kaya ganti teman, berkuasa ganti istri. Atau, kedalaman sungai mudah diukur, hati manusia sulit diduga. Sangat menyakitkan menimpa hidup saya. Semua mulai berubah. Sekitar 2 tahun terakhir ini, ketika Mas Tuan dipromosikan menjadi kepala pengawas proyek, bertanggung jawab mengawasi proyek di provinsi-provinsi tetangga. Pekerjaan menuntut dia untuk lebih sering melakukan perjalanan bisnis jauh dari rumah. Awalnya pergi pagi pulang malam, kemudian pergi semalam, 1 atau 2 hari di akhir pekan. Lalu perlahan-lahan dia pergi berminggu-minggu, kadang setengah bulan baru pulang. Setiap kali saya bertanya, khawatir dan penasaran, dia selalu memberikan alasan yang sangat masuk akal. Sangat berbau pekerjaan. Katanya dia harus berdiplomasi, harus menemui klien untuk mendapatkan proyek. Sayang, dia bilang, pekerjaan konstruksi ini, kalau tidak ada minum-minum, tidak ada koneksi, tidak ada yang akan memberikan pekerjaan. Dia bekerja keras juga karena ingin mencari uang untuk membayar utang rumah, untuk anak sekolah di sekolah internasional. Kamu harus mengerti saya, katanya. Saya sebagai wanita. Mendengar suami saya berkata begitu, saya sangat kasihan, Pak. Saya pikir suami saya harus berjuang di tengah debu, harus minum anggur pahit untuk mencari nafkah. Sementara saya bisa duduk di kantor, ber-AC. Jadi saya berusaha lebih keras untuk memanjakannya, tidak berani mengeluh sedikit pun. Saya tidak tahu, di balik kata-kata indah menemui klien dan berdiplomasi itu, ada pesta pora semalaman. Ada saat-saat dia terjerumus ke tempat hiburan yang bejat, yang tidak bisa dibayangkan oleh istri di rumah. Tanda pertama yang saya rasakan adalah sikap dingin yang menakutkan. Dalam hubungan intim suami istri, dulu meskipun lelah bekerja, kami masih sangat mesra. Dia selalu yang berinisiatif, memeluk istrinya. Tetapi sejak dia sering bepergian,
Setiap kali dia pulang, dia seperti sepotong kayu. Dia menghindari tatapan mata saya. Dia mengeluh lelah, sakit punggung, mengeluh tekanan pekerjaan. Untuk menghindari keintiman dengan istri, ada malam-malam, saya berinisiatif, berbaring dekat dengannya, memeluknya, berharap menemukan kehangatan yang akrab. Dia menepis tangan saya. Dengan nada kasar dia berkata, "Biarkan saya tidur. Saya sudah menempuh jarak ratusan kilometer. Sangat lelah. Kamu tidak kasihan pada suami ya?" Malah menuntut. Saya mendengarnya. Hati saya sedih. Air mata saya menetes. Saya pikir saya tidak berperasaan. Saya kembali membalikkan badan ke dinding dan menangis dalam diam. Saya dengan polosnya berpikir, mungkin suami saya benar-benar lelah. Mungkin dia benar-benar tertekan. Tetapi jarum yang disembunyikan lama-lama akan ketahuan juga. Dan kebenaran yang paling pahit datang dari masalah keuangan, Pak. Dia naik jabatan. Gaji di atas kertas meningkat. Bonus proyek lebih banyak. Tetapi jumlah uang yang dia berikan kepada saya malah turun drastis. Dari biasanya 15 hingga 20 juta per bulan. Tiba-tiba dia memotong menjadi 10 juta, lalu 8 juta, dan puncaknya 6 bulan terakhir. Setiap bulan dia hanya melemparkan 5 juta rupiah kepada saya bertanya. Dia mengerutkan kening. Dia bilang, "Akhir-akhir ini ekonomi sulit. Klien berutang uang. Perusahaan terlambat membayar gaji. Saya harus menggunakan uang saku saya untuk mengurus kru, untuk menemui klien dan menjaga hubungan." Dia bilang, "Saya di rumah. Harus pandai berhemat. Jangan selalu bicara uang." Sakit kepala, katanya. 5 juta rupiah. Untuk ibu dan anak tinggal di kota. Untuk biaya sekolah, biaya makan, biaya listrik, air. Belum lagi cicilan bank. 7 juta setiap bulan. Saya harus berjuang keras. Menggunakan semua gaji saya. Bahkan harus meminjam dari kakak saya untuk menutupi kekurangan pembayaran utang rumah. Saya hidup menderita, berhemat setiap ribu rupiah, tidak berani membeli gaun baru, anak tidak bisa pergi ke taman bermain di akhir pekan. Sementara itu, setiap kali dia pulang, saya melihat dia masih menggunakan parfum yang harum, pakaian yang rapi dan licin, telepon genggamnya adalah model terbaru. Saya mulai curiga. Naluri wanita mengatakan kepada saya, tidak ada perusahaan yang berutang gaji terus-menerus selama 6 bulan kepada seorang kepala pengawas proyek, dan tidak ada pria yang tiba-tiba menjadi impoten dengan istri muda di rumah, sementara dia masih sehat dan kuat. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi, pasti ada orang ketiga yang ikut campur, tetapi saya tidak pernah, sama sekali tidak pernah berani berpikir bahwa orang ketiga itu adalah seorang wanita yang bekerja sebagai tukang pijat. Seseorang yang saya pikir dia tidak akan pernah merendahkan diri untuk terlibat dengannya. Memang benar, pria membangun rumah, wanita membangun sarang. Tetapi ketika seorang pria terlalu asyik membangun proyek di luar, sampai lupa bahwa fondasi rumahnya sendiri sedang goyah, maka sarang itu cepat atau lambat akan hancur. 5 juta rupiah sebulan dia berikan kepada istri, sementara dia sendiri parfumnya harum, teleponnya mahal, pakaiannya rapi. Itu adalah kontradiksi yang terlalu besar yang harus dipertanyakan oleh setiap istri. Ibu sudah menanggung beban ekonomi, sudah menahan perasaan, sudah menderita sikap dingin dalam hubungan intim karena percaya pada label insinyur terpelajar. Suami teladan dari masa lalu, tetapi kepercayaan itu telah dimanfaatkan secara kejam. Ibu bilang, ibu tidak menyangka targetnya adalah seorang wanita yang bekerja di profesi sensitif. Lalu momen takdir yang mana? Detik yang mana? Yang merobek tabir rahasia itu. Bagaimana ibu menemukan kebenaran telanjang itu? Apakah itu kebetulan? Atau ibu memang berinisiatif untuk mencari jawaban atas kecurigaan ibu? Dan ketika melihat bukti-bukti itu, perasaan ibu selain rasa sakit berubah menjadi jijik seperti apa? Ya,
Saya berterima kasih kepada Bapak Jeremy yang telah memahami perasaan saya. Nama saya Huyen. Tahun ini saya berusia 32 tahun. Saat ini, saya bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan asing. Suami saya Mas Tuen 3 tahun lebih tua dari saya. Dia adalah seorang insinyur, pengawas proyek di sebuah perusahaan konstruksi besar. Kami sudah menikah selama 7 tahun dan memiliki seorang putra yang tahun ini masuk kelas 1 SD. Berbicara tentang Mas Tuen di masa lalu, Pak, dia adalah kebanggaan terbesar dalam hidup saya. Dia benar-benar tipe pria berkeluarga. Meskipun pekerjaan konstruksi itu melelahkan, sering harus pergi pagi dan pulang malam. Penuh debu di lokasi konstruksi. Tapi begitu sampai di rumah, dia menanggalkan semua kelelahan. Menggulung lengan baju untuk membantu istri memasak. Memandikan anak, dia pria yang baik, pendiam. Hidup hemat dan sangat bertanggung jawab untuk masa depan. Saat baru menikah, kami tidak punya apa-apa. Kami hanya mengontrak rumah. Gajinya 15 juta. Dia memberikan 13 juta kepada saya. Hanya menyisakan 2 juta untuk bensin dan sarapan. Dia bilang, istri pegang uangnya. Untuk mengurus anak, untuk menabung beli rumah. Laki-laki sepertinya tidak banyak pengeluaran. Makan di warung, minum teh es sudah cukup. Karena kepercayaan dan tanggung jawabnya itu, saya mencintai dia melebihi diri saya sendiri. Saya menabung setiap rupiah, hemat setiap kali ke pasar. Sehingga setelah 5 tahun, kami berhasil membeli sebuah apartemen dengan cicilan. Kami punya tempat tinggal yang stabil di mata orang tua saya dan kerabat kedua belah pihak. Mas Tuen adalah menantu emas. Contoh baik tentang upaya. Pria terpelajar dari daerah. Namun Pak, pepatah kaya ganti teman, berkuasa ganti istri. Atau kedalaman sungai mudah diukur, hati manusia sulit diduga. Sangat menyakitkan menimpa hidup saya. Semua mulai berubah. Sekitar 2 tahun terakhir ini, ketika Mas Tuen dipromosikan menjadi kepala pengawas proyek, bertanggung jawab mengawasi proyek di provinsi-provinsi tetangga. Pekerjaan menuntut dia untuk lebih sering melakukan perjalanan bisnis jauh dari rumah. Awalnya pergi pagi pulang malam, kemudian pergi semalam. 1 atau 2 hari di akhir pekan, lalu perlahan-lahan dia pergi berminggu-minggu. Kadang setengah bulan baru pulang. Setiap kali saya bertanya, khawatir dan penasaran, dia selalu memberikan alasan yang sangat masuk akal, sangat berbau pekerjaan. Katanya dia harus berdiplomasi, harus menemui klien untuk mendapatkan proyek. Sayang, dia bilang, pekerjaan konstruksi ini, kalau tidak ada minum-minum, tidak ada koneksi, tidak ada yang akan memberikan pekerjaan. Dia bekerja keras juga, karena ingin mencari uang, untuk membayar utang rumah, untuk anak sekolah di sekolah internasional. Kamu harus mengerti saya, katanya. Saya sebagai wanita, mendengar suami saya berkata begitu. Saya sangat kasihan, Pak. Saya pikir suami saya harus berjuang di tengah debu, harus minum anggur pahit, untuk mencari nafkah. Sementara saya bisa duduk di kantor, ber-AC. Jadi saya berusaha lebih keras untuk memanjakannya, tidak berani mengeluh sedikit pun. Saya tidak tahu, di balik kata-kata indah menemui klien dan berdiplomasi itu, ada pesta pora semalaman, ada saat-saat dia terjerumus ke tempat hiburan yang bejat, yang tidak bisa dibayangkan oleh istri di rumah. Tanda pertama yang saya rasakan adalah sikap dingin yang menakutkan dalam hubungan intim suami istri. Dulu meskipun lelah bekerja, kami masih sangat mesra. Dia selalu yang berinisiatif memeluk istrinya. Tetapi sejak dia sering bepergian, setiap kali dia pulang, dia seperti sepotong kayu. Dia menghindari tatapan mata saya. Dia mengeluh lelah, sakit punggung, mengeluh tekanan pekerjaan. Untuk menghindari keintiman dengan istri, ada malam-malam saya berinisiatif, berbaring dekat dengannya, memeluknya. Berharap menemukan kehangatan yang akrab, dia menepis tangan saya.
Dengan nada kasar dia berkata, "Biarkan saya tidur. Saya sudah menempuh jarak ratusan kilometer. Sangat lelah. Kamu tidak kasihan pada suami ya?" Malah menuntut. Saya mendengarnya. Hati saya sedih. Air mata saya menetes. Saya pikir saya tidak berperasaan. Saya kembali membalikkan badan ke dinding dan menangis dalam diam. Saya dengan polosnya berpikir, mungkin suami saya benar-benar lelah. Mungkin dia benar-benar tertekan. Tetapi jarum yang disembunyikan lama-lama akan ketahuan juga. Dan kebenaran yang paling pahit datang dari masalah keuangan, Pak. Dia naik jabatan. Gaji di atas kertas meningkat, bonus proyek lebih banyak. Tetapi jumlah uang yang dia berikan kepada saya malah turun drastis. Dari biasanya 15 hingga 20 juta per bulan. Tiba-tiba dia memotong menjadi 10 juta. Lalu 8 juta. Dan puncaknya, 6 bulan terakhir. Setiap bulan dia hanya melemparkan 5 juta rupiah kepada saya. Saya bertanya, dia mengerutkan kening. Dia bilang, akhir-akhir ini ekonomi sulit, klien berutang uang, perusahaan terlambat membayar gaji. Saya harus menggunakan uang saku saya untuk mengurus kru, untuk menemui klien dan menjaga hubungan. Dia bilang, saya di rumah harus pandai berhemat. Jangan selalu bicara uang. Sakit kepala, katanya. 5 juta rupiah untuk ibu dan anak, tinggal di kota, untuk biaya sekolah, biaya makan, biaya listrik, air. Belum lagi cicilan bank. 7 juta setiap bulan. Saya harus berjuang keras. Menggunakan semua gaji saya. Bahkan harus meminjam dari kakak saya. Untuk menutupi kekurangan pembayaran utang rumah. Saya hidup menderita. Berhemat setiap Rp1.000. Tidak berani membeli gaun baru. Anak tidak bisa pergi ke taman bermain di akhir pekan. Sementara itu, setiap kali dia pulang, saya melihat dia masih menggunakan parfum yang harum, pakaian yang rapi dan licin. Telepon genggamnya adalah model terbaru. Saya mulai curiga. Naluri wanita mengatakan kepada saya, tidak ada perusahaan yang berutang gaji terus-menerus selama 6 bulan kepada seorang kepala pengawas proyek, dan tidak ada pria yang tiba-tiba menjadi impoten dengan istri muda di rumah. Sementara dia masih sehat dan kuat, pasti ada sesuatu yang tersembunyi. Pasti ada orang ketiga yang ikut campur. Tetapi saya tidak pernah, sama sekali tidak pernah berani berpikir bahwa orang ketiga itu adalah seorang wanita yang bekerja sebagai tukang pijat. Seseorang yang saya pikir dia tidak akan pernah merendahkan diri untuk terlibat dengannya. 5 juta rupiah ditransfer kepada selingkuhan untuk membeli gaun hanya dalam sekejap mata, ringan seperti bulu, disertai kata-kata manis, sayang istriku. Sementara itu, 5 juta rupiah yang sama dia lemparkan kepada istri sahnya, ibu dari anaknya, untuk berjuang menghadapi biaya hidup sebulan, utang, disertai dengan kerutan kening dan nada kasar. Perbandingan itu sangat kejam dan pahit, sampai tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkannya. Bu Huyen, saya mengerti rasa mual Ibu. Itu adalah reaksi dari jiwa yang terluka ketika berhadapan dengan ketidakmaluan yang ekstrim. Dia tidak hanya berkhianat secara fisik, tapi dia telah berkhianat baik secara jiwa maupun ideologi. Dia telah membagi perasaan suci suami istri, bahkan memberikan porsi lebih untuk hubungan di luar, ya. Sebuah hubungan yang dibangun di atas dasar pertukaran uang dan seks dan belayan naluriah. Ibu bilang ibu merasa kalah, merasa terhina. Tapi saya ingin katakan kepada ibu, ibu tidak kalah. Harga diri ibu dan wanita itu berada pada dua kerangka acuan yang sama sekali berbeda. Ibu adalah cahaya dari sarang keluarga, sedangkan wanita itu adalah lampu remang-remang dari kesenangan yang cepat berlalu. Tapi masalahnya di sini adalah suami ibu. Dia telah tersesat, telah dibutakan,
oleh godaan-godaan murahan sampai tidak bisa lagi membedakan mana permata dan mana kerikil. Malam itu ibu terjaga dengan rasa sakit yang luar biasa, lalu keesokan paginya ketika Mas Tuan sadar dari mabuk, ketika cahaya siang menyinari rumah, bagaimana ibu menghadapinya? Apakah ibu langsung membuat keributan, melemparkan telepon itu ke wajahnya untuk menginterogasinya, atau ibu memilih diam untuk mengamati lebih lanjut dan bagaimana sikapnya? Ketika dia bangun, apakah ada sedikit penyesalan atau rasa bersalah ketika melihat istrinya duduk termenung seperti orang kehilangan jiwa? Iya, keesokan paginya adalah hari Minggu, Pak. Mas Tuan tidur nyenyak sampai pukul 10 siang baru bangun. Ketika dia bangun, rambut acak-acakan, mata setengah terpejam. Dia keluar ke ruang tamu. Melihat saya duduk tidak bergerak di sofa, mata saya bengkak. Dia hanya melirik sekilas, lalu bertanya dengan suara mengantuk. "Jam berapa ini? Ada makanan tidak? Lapar sekali." Dia sama sekali tidak menyadari ketidaknormalan istrinya. Atau dia memang tidak peduli. Saya melihat dia, melihat wajahnya yang acuh tak acuh itu. Saya ingin berteriak, ingin menerkam dan mencakar. Ingin berteriak di wajahnya, "Kamu bajingan, kembalikan uang saya. Pergi saja dengan istri kecil tukang pijatmu." Tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokan. Saya takut jika saya membuat keributan saat ini. Dia akan menyangkal mentah-mentah, atau dia akan marah besar, memukul saya. Lalu keluarga hancur. Anak-anak menyaksikan. Orang tua saling menyakiti. Itu sangat menyedihkan. Dan yang lebih penting, saya merasa jijik. Saya tidak ingin berbicara dengannya. Tidak ingin melihat wajahnya. Saya diam-diam berdiri. Pergi ke dapur. Memanaskan kembali semangkuk bubur. Dari tadi malam, saya meletakkannya di meja. Dengan bunyi keras. Lalu masuk ke kamar. Mengunci pintu. Dia melihat sikap saya seperti itu. Dia juga bergumam mengutuk. Pagi-pagi sudah pasang muka masam. Istri dan anak pembawa sial. Lalu dia duduk makan bubur. Dengan lahap. Sambil makan, dia mengeluarkan telepon. Mengetik. Saya mengintip dari balik pintu. Melihat dia sedang mengirim pesan lagi. Mulutnya tersenyum tipis. Senyum mabuk kepayang dan bodoh. Yang saya lihat di foto profil wanita itu. Pasti dia sedang mengirim pesan. "Selamat pagi." Untuk sayangnya, saya menyadari dengan sedih bahwa saya tinggal serumah dengan mayat tanpa jiwa. Jiwa dia, perasaannya, uangnya, sudah terbang bersama wanita di spa mawar itu. Saya memutuskan untuk tidak gegabah. Saya perlu mencari tahu lebih detail. Saya ingin tahu persis siapa wanita itu, apa yang dia lakukan, sampai membuat suami saya begitu tergila-gila, sampai lupa jalan pulang, lupa istri dan anak. Beberapa hari setelah itu, saya hidup seperti bayangan di rumah. Saya masih memasak, masih membersihkan rumah, tapi sama sekali tidak berbicara satu kata pun dengan dia. Pada malam hari, saya beralasan anak sakit. Saya membawa anak, pindah ke kamar anak, tidur terpisah, mengunci pintu. Dia melihat begitu. Dia juga tidak repot-repot merayu. Dia malah semakin leluasa, mengirim pesan dan menelepon. Di kamar tidur utama, saya menempelkan telinga ke dinding, mendengar samar-samar. Suaranya berbisik-bisik. Nada suaranya manis, sangat manja. Berbeda sekali dengan nada kasar dan kotor. Sehari-hari kepada saya dengar dia berkata, "Ya, saya kangen kamu. Akhir pekan saya akan datang lagi. Saya janji akan menebusnya untuk kamu. Ya, masalah uang, jangan khawatir. Saya yang tanggung semua." Setiap kata, setiap kalimat. Seperti jarum yang menusuk jantung saya, mengeluarkan darah, dan kemudian kebenaran, bahkan lebih mengerikan daripada yang saya bayangkan. Lewat pesan, saya diam-diam menyelidiki. Saat dia pergi mandi,
dan lupa dompetnya. Di luar, setelah insiden mabuk itu, dia lebih waspada dengan telepon, tapi ceroboh dengan dompet. Saya membuka dompetnya. Di dalam dompet, selain beberapa lembar uang receh, saya menemukan segepok faktur pembayaran kartu kredit yang dia gulung diselipkan jauh di saku rahasia. Saya membukanya. Tangan dan kaki saya gemetar. Faktur pembelian kalung emas, 3 juta. Faktur pembelian kosmetik, 2,5 juta. Faktur pembayaran kamar hotel mewah di provinsi, 1 juta semalam. Faktur makan di restoran seafood, 4 juta. Semua terjadi selama waktu. Dia mengeluh kepada saya bahwa perusahaan berutang gaji, bahwa ada kesulitan, bahwa dia harus makan mie instan setiap hari, dan jumlah uang itu, jika dijumlahkan dalam 1 bulan, mencapai 20, bahkan 30 juta rupiah. Dia telah menghambur-hamburkan uang untuk selingkuhannya, menyokong wanita itu seperti seorang ratu. Sementara istri dan anak di rumah hidup pas-pasan, kekurangan segala-galanya. Saya juga menemukan sebuah kartu nama spa mawar itu terselip di dompet. Alamatnya di sebuah provinsi, sekitar 60 kilometer dari rumah saya, tempat dia mengawasi proyek. Di kartu nama itu, tercetak gambar iklan pijat, sauna, urut, dengan foto beberapa wanita, mengenakan baju terbuka. Saya mencari nama spa itu di internet. Ya Tuhan, Pak, di forum-forum, di grup-grup pria, mereka membicarakan tentang tempat itu. Sangat ramai. Mereka bilang, itu adalah sarang kesenangan yang terkenal. Di daerah itu, karyawan melayani pelanggan sampai tuntas dari A sampai Z. Harganya terjangkau, tapi barangnya enak dan memuaskan. Mereka mereview. Mereka memberi nilai. Setiap karyawan, ada yang bernama Lan, Hui, dan ada juga nama panggilan, sayangku, yang saya lihat di telepon suami saya. Ternyata wanita itu adalah hot girl di sarang itu, adalah simpanan utama banyak pria, bukan hanya suami saya. Padahal suami saya menganggap wanita itu sebagai istri tersayang, sebagai sayang, sebagai cinta sejati. Dia berbagi seorang wanita dengan banyak pria lain, berbagi handuk, berbagi tempat tidur dengan semua orang. Tapi dia masih pulang ke rumah, memeluk saya, masih mencium anak-anak. Saya merasa sangat kotor, Pak. Rasa jijik itu mencapai puncaknya. Saya merasa seperti tertular penyakit, tercemar oleh kebodohan dan kebejatan suami. Cerita ini semakin dalam, semakin memperlihatkan kesulitan dan tragedi. Seorang insinyur berpendidikan malah berebut, terobsesi pada sekuntum bunga di tempat kotor yang sudah diketahui banyak orang, sudah direview semua orang, sudah disentuh. Dia menjadikan dirinya sebagai pelanggan setia, seorang penyokong buta untuk seorang wanita yang melihat pria sebagai sumber kehidupan, sebagai tambang uang. Faktur-faktur yang digulung di dompet itu bukan hanya bukti pemborosan, tapi itu adalah bukti kuat tentang kebohongan yang tak tahu malu. Dia berbohong kepada istri bahwa perusahaan berutang gaji untuk mengurangi uang belanja keluarga, membawanya untuk diserahkan kepada kesenangan duniawi. Dia telah mengambil hak yang sah dari istri dan anak, mengambil susu anak, pakaian istri, untuk ditukar dengan senyum geni, kata-kata manis palsu, di tempat remang-remang. Ibu sudah menemukan kebenaran, sudah melihat jelas wajah asli orang ketiga dan kedermawanan suami yang menjijikan. Perasaan jijik dan kotor ibu sangat bisa dimengerti dan dibenarkan. Itu adalah reaksi pertahanan diri dari seorang wanita yang punya harga diri.
Tapi Bu Huyen, setelah tahu kebenaran, setelah rasa sakit, setelah rasa jijik, ibu tidak bisa terus diam dan menanggung siksaan dalam kegelapan seperti itu. Rasa jijik itu, jika tidak diselesaikan, akan menggerogoti pikiran ibu, mengubah ibu menjadi wanita yang pahit dan layu. Apa yang ibu putuskan untuk dilakukan selanjutnya? Apakah ibu berencana berbicara empat mata dengan dia, atau ibu berencana diam-diam mencari tahu sampai ke sarang mawar itu untuk melihat dengan mata kepala sendiri siapa rival cinta ibu? Pak Jeremy bertanya, apakah saya berencana untuk melabrak? Apakah saya berencana untuk mencari tahu sampai ke sarang setan itu? Untuk mempermalukan wanita itu? Jujur saja, Pak, pikiran itu sudah terlintas di kepala saya 1000 kali. Saya duduk sendirian di kamar. Saya membayangkan adegan. Saya menerobos masuk ke spa kotor itu, menyeret wanita genit itu keluar, menampar wajahnya, mencabik-cabik gaun-gaun terbuka yang dibelikan suami saya untuknya. Saya ingin memaki di wajahnya, bertanya padanya, apakah dia punya rasa malu? Malah merusak keluarga orang lain, mencuri uang susu anak saya. Tapi kemudian, harga diri saya sebagai orang terpelajar, kehormatan saya sebagai seorang wanita terhormat, mencegah saya pikir, saya seorang sarjana, seorang karyawan kantor yang terhormat, malah pergi berkelahi dengan seorang wanita pekerja seks di tempat kotor itu. Melakukan itu sama saja merendahkan diri saya, setara dengannya, sama saja mengoleskan arang ke wajah saya sendiri. Lalu jika suami saya membelanya, memukul saya di tengah keramaian, harga diri apa lagi yang saya miliki untuk hidup? Saya memilih diam. Tapi itu adalah keheningan yang mematikan, Pak. Saya menyiksa diri sendiri. Dengan parah, saya berdiri di depan cermin, melihat berulang kali wajah saya yang polos, melihat pakaian kantor saya yang tertutup, lalu saya membandingkan dengan foto gadis itu di Zalo. Saya bertanya pada diri sendiri, apa kekurangan saya? Saya punya pendidikan, saya bisa mencari uang yang halal, saya tahu cara memasak enak, mengurus anak dengan baik. Mengapa suami saya mencela saya? Mengapa dia mendambakan wanita yang genit dan tak tahu malu itu, yang hidup bergantung pada pria seperti parasit? Pertanyaan mengapa itu terus menghantui saya siang dan malam. Mungkinkah karena saya terlalu serius? Mungkinkah karena saya terlalu hemat? Tidak tahu cara berdandan? Tidak tahu cara mengucapkan kata-kata manis palsu? Atau mungkinkah sifat dasar pria memang serakah, suka hal baru, suka hal yang murahan, tapi mencolok? Semakin saya berpikir, semakin saya buntu. Saya ingin segera bercerai untuk lepas dari rasa jijik ini. Saya tidak bisa menerima berbagi suami, berbagi tubuh dengan wanita lain, terutama orang yang bekerja di profesi itu. Tapi setiap kali saya melihat putra kecil saya yang sedang tidur nyenyak, melihat cara dia bersorak, ayah pulang, ayah pulang. Setiap kali Mas Tuan membuka pintu, meskipun dia jarang bermain dengan anak, hati saya sakit. Jika bercerai, bagaimana nasib anak saya? Dia akan tumbuh tanpa ayah. Lalu orang tua saya di kampung, mereka adalah pensiunan pegawai yang menjunjung tinggi kehormatan keluarga, melebihi segalanya. Jika tahu putri mereka menceraikan suami karena suami selingkuh dengan tukang pijat, mereka pasti kaget dan sakit. Saya terus berkonflik antara dua pemikiran. Satu sisi adalah harga diri yang terluka, menuntut pembebasan. Sisi lain adalah tanggung jawab, ketakutan akan masa depan, takut akan penilaian masyarakat. Saat saya sedang bingung,
seperti benang kusut. Belum tahu harus menyelesaikan bagaimana. Tiba-tiba Mas Tuan sendiri, suami saya, malah menambahkan minyak ke api, mendorong batas kesabaran saya. Sampai batas terakhir. Itu terjadi di tengah minggu. Dia sedang dalam perjalanan bisnis. Sebenarnya sedang bersenang-senang dengan selingkuhannya. Dia mengirim pesan kepada saya. Saya membuka pesan. Saya pikir dia bertanya tentang anak atau memberi pesan. Ternyata, isi pesannya membuat saya mati rasa. Dia mengirim pesan. Sayang, transfer uang 5 juta ya. Saya lagi kepepet uang untuk menemui klien. Kartu saya error, tidak bisa ditarik. Cepat ya, saya lagi butuh mendesak. Saya membaca pesan itu. Tangan saya gemetar hebat. Telepon hampir jatuh ke lantai. 5 juta rupiah. Lagi-lagi angka 5 juta. Darah panas naik ke otak. Saya tahu betul. Trik kartu error atau menemui kliennya. Pasti wanita serigala itu lagi meminta-minta sesuatu. Atau sudah jatuh tempo pembayaran. Kamar hotel, biaya pesta pora mereka. Dan dia sudah kehabisan uang. Dia berani-beraninya, dengan tak tahu malu, meminta uang terakhir dari istrinya untuk digunakan membiayai selingkuhan. Saya sangat marah. Saya tidak bisa menahan diri lagi. Saya membalas dengan pesan singkat, penuh sindiran. Yang pertama kalinya, dalam 7 tahun menjadi istri, saya berani mengucapkannya. Saya membalas, kartu error? Atau kartu habis uang? Karena beli kalung, beli gaun. Untuk sayangmu, suruh istri kecilmu, Dispa Mawar, yang traktir kamu. Saya sudah habis uang. Setelah mengirim pesan, saya melempar telepon ke tempat tidur. Jantung saya berdebar kencang, seperti ingin melompat keluar dari sangkar dada. Saya merasa takut akan reaksi suami, tapi juga merasa sedikit puas karena berani mengatakan rahasia yang selama ini menekan hati saya. Sekitar 2 menit kemudian, telepon saya berdering terus-menerus. Mas Tuan menelepon. Saya tidak mengangkatnya. Dia menelepon belasan kali. Saya matikan telepon. Dia mengirim pesan. Pesan-pesan itu tidak lagi manis palsu, malah memperlihatkan sifatnya yang ganas dan kasar. Dia mengirim pesan. Kamu bilang apa? Kamu gila ya? Siapa yang menyebarkan omong kosong itu di kepala kamu? Jangan cemburu sakit-sakitan. Transfer uang sekarang juga. Jangan sampai saya harus pulang. Kamu akan tahu akibatnya. Saya membaca pesan ancaman suami. Air mata saya mengalir. Tidak ada kata penjelasan. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah atau penyesalan. Hanya penolakan, pemaksaan, dan ancaman. Dia menganggap saya sebagai mesin ATM, sebagai pembantu, bukan sebagai istri. Dia siap menggunakan kekerasan verbal untuk menindas saya, untuk menutupi perilakunya yang salah. Saat ini saya menyadari bahwa suami yang baik dan terpelajar, yang dulu sudah benar-benar mati Di depan ibu sekarang hanyalah seorang pria bejat yang dibutakan oleh nafsu, kehilangan kemanusiaan, dan rasa malu. Jangan cemburu sakit-sakitan. Itu adalah kalimat klise dari para suami yang selingkuh. Ketika kebohongannya dibongkar istri, mereka menggunakan nada tinggi, keganasan untuk menutupi, untuk mengalihkan perhatian, mengubah istri dari korban menjadi orang yang curiga, orang yang cari masalah. Dia tidak hanya tidak menyesal, malah berbalik, menggigit ibu, mengancam ibu. Tindakan meminta uang dari istri untuk membiayai selingkuhan. Ketika ditolak, malah memaki. Itu menunjukkan degradasi moral yang sangat parah. Dia sudah mencapai titik terendah kebejatan, Bu Huyen. Ibu sudah berani melemparkan bom kebenaran melalui pesan meskipun hanya perlawanan yang lemah. Saat marah, tapi itu sudah menghancurkan
cangkang keheningan palsu selama ini. Sekarang kartu sudah terbuka, dia sudah tahu bahwa ibu juga sudah melihat sikapnya yang tak tahu malu. Saya ingin bertanya kepada ibu, setelah pesan pernyataan perang itu, dan setelah ancamannya, bagaimana ibu mempersiapkan mental untuk konfrontasi langsung? Setelah itu, ketika dia dari lokasi proyek, atau lebih tepatnya dari sarang laba-laba itu pulang ke rumah, bagaimana sikapnya? Apakah dia terus menyangkal, menutupi dengan alasan konyol, atau dia mengakui semuanya dan menantang ibu? Dan yang lebih penting, dalam momen konfrontasi itu, apa yang ibu lakukan untuk melindungi kehormatan ibu, melindungi kebersihan diri yang selalu ibu jaga? Ya, setelah pesan itu, dia diam, tidak menelepon lagi, mengganggu saya. Mungkin dia juga merasa bersalah, atau sedang sibuk mencari cara untuk menghadapi, memikirkan skenario untuk menutupi. 2 hari kemudian, dia pulang ke rumah. Saat itu malam, saya baru saja selesai memberi makan anak. Dia masuk ke rumah dengan wajah marah. Aura pembunuh, tidak lagi wajah mabuk yang genit, seperti biasanya, tapi dingin, kejam. Seorang penipu yang terdesak. Dia tidak repot-repot melihat anak. Langsung masuk ke kamar tidur, melempar tasnya ke tempat tidur, lalu berbalik, menunjuk ke wajah saya, berteriak keras. "Kamu masuk sini. Saya mau bicara. Pesan kemarin itu maksudnya apa? Kamu dengar siapa yang menghasut? Sampai berani memfitnah suami. Kamu punya bukti apa?" Sampai bicara sembarangan, saya melihat dia. Melihat jari yang menunjuk ke wajah saya. Saya merasa jijik, tak terhingga. Saya lebih tenang daripada yang saya kira, Pak. Mungkin ketika rasa sakit sudah mencapai dasar, seseorang menjadi mati rasa. Saya tidak menangis, tidak gemetar. Seperti biasanya lagi, saya masuk ke kamar, membuka lemari pakaian, mengambil segepok dokumen yang sudah saya cetak sejak hari sebelumnya. Itu adalah salinan semua transaksi transfer yang berhasil saya foto dari teleponnya. Saya sudah cepat-cepat mengirimnya ke telepon saya saat dia mabuk hari itu, ditambah dengan foto-foto, tangkapan layar pesan Zalo, faktur hotel, belanja yang saya temukan di dompet. Saya melemparkan tumpukan dokumen itu ke tempat tidur. Tepat di depannya, saya menatap lurus ke matanya, mengucapkan setiap kata dengan jelas. "Kamu tanya bukti? Ini buktinya. Buka mata kamu lebar-lebar dan lihat. Ini sayangku kamu. Ini faktur pembelian kalung, 3 juta. Oh, Hotel Hoaban, 1,8 juta semalam. Kamu masih mau menyangkal? Kamu membawa uang, keringat saya, air mata saya, uang susu anak untuk membiayai wanita. Lalu kamu pulang, minta saya 5 juta untuk menemui klien. Kamu masih punya hati." "Tidak," dia tertegun. Dia tidak menyangka saya memegang begitu banyak bukti. Secara detail, wajahnya berubah warna dari merah menyala menjadi pucat pasi. Dia mengambil beberapa lembar kertas untuk melihat. Tangannya mulai gemetar, tetapi sifat keras kepala seorang pengkhianat muncul. Alih-alih berlutut, meminta maaf kepada istri, dia malah memilih cara menyerang balik, cara bertahan. Yang paling hina, dia merobek beberapa lembar kertas di tangannya.